Setan, kenapa lu balik lagi? Gua tadinya mau ganggu itu orang yang sholat. Kenapa nggak jadi? Itu di sampingnya itu ada orang yang ketiduran, tapi berilmu, alim, tidur. Ada orang sholat, bodoh. Setan nggak jadi ngegoda karena ada orang alim lagi tidur. Ini kualitas tidur orang yang alim beda dengan ibadahnya orang yang bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hayyil qayyum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil ma'sum wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fasalamullahi alaikum warahmatuhu wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Segenap para asatidzah, para muallimin, para masyayikhil kiram, ketua dan takmir Masjid Al-Ittihad, hadirin jamaah salat fardhu subuh dan kajian Sabtu subuh Masjid Al-Ittihad, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, Allah yang maha mulia menghimpun kita di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, di bulan yang mulia. Allah himpun kita bersama dengan hamba-hamba Allah yang mulia. Minimal mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berupaya menjadi manusia-manusia mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia paling mulia bukan dia yang paling banyak harta, yang paling tinggi pangkat jabatan dan kedudukan, bukan pula mereka orang-orang yang paling populer, mereka yang paling punya pengaruh di wilayahnya. Manusia yang paling mulia adalah dia yang paling takwa. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah sekalian, kajian kita pagi ini dengan kalimat andai ini Ramadan terakhirku. Sebelum kita bahas materi tentang ini, pertanyaan kemudian, nah menang kita berandai-andai, kan gitu? Bukankah tidak boleh berandai-andai? Boleh apa enggak, Bu? Bu, boleh enggak? Jawabannya tergantung. Jawabannya tergantung. Tergantungnya dua, kapan? Yang kedua, tergantung tujuan. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim nomor 2664, kita membaca hadis itu, jika seseorang telah melakukan sesuatu lalu ternyata melakukan sesuatu itu sesuatu yang menyebabkan orang itu rugi, maka dia tidak boleh berandai-andai. Ahris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Saya datang ke Sukabumi lewat jalur Ciawi, Cigombong, Cicurug, Parung Kuda, Cibadak. Macetnya bukan main. Sampai di Sukabumi harusnya 3 jam sampai, 7 jam sampai. Lalu kemudian saya katakan, coba tadi saya lewat Puncak, Cianjur, mungkin gak kejebak macet. Ini yang haram, tidak boleh. Kalau saya melakukan, coba tadi gak begitu,
Coba saya tadi begini, tidak mungkin begini. Itu yang haram, tidak boleh. Ya. Lau anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qadarullah tazkiyah kedahna. Nikmati, jalani, ini sudah takdir Allah. Ini yang haram. Seandainya saya tadi tidak lewat Ciawi, Parung Kuda, coba lihat puncak, 3 jam sampai. Yang kedua, ini masyhur, bagaimana kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, inni uhadditsukum haditha fahfadhuhu innama hiya ahlud dunya arba'atu nafar. Abdun razaqahullahu fiha malan wa ilma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan sampaikan kepada kalian hadis, maka fahfadhuh, jagalah ia. Innama hiya ahlud dunya arba'ah. Ahli dunia itu ada 4. Di antaranya abdun, seorang hamba, razaqahullahu fiha malan wa ilma, yang Allah anugerahi rizki dan ilmu. Ternyata ini orang luar biasa, sudah kaya, berilmu. Lalu kemudian fahuwa yattaqi fihi rabbah. Orang yang berilmu dan berharta itu, dia melakukan ketakwaan kepada Allah, dia takwa kepada Allah, dan hartanya, ilmunya hanya untuk Allah. Wa yasilu fihi rahimah wa ya'malu lillahi fihi bihaqqih, fahadha bi afdalil manazil. Inilah sebaik-baik golongan orang, berilmu kemudian kaya. Ini luar biasa. Wa abdun razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa shadiqun niyyah. Ada seseorang yang Allah berikan ilmu, sayang hartanya enggak ada. Hartanya enggak punya. Wa lam yarzuqhu malan, tidak diberikan harta, tetapi fahuwa shadiqun niyyah. Niatnya sudah benar. Yaqulu, kata orang ini, lau anna li malan amiltu bi amali fulan fa ajruhuma sawa. Kata orang yang berilmu tapi tidak memiliki harta, andai saja saya seperti si fulan, udah kaya, berilmu. Imam Malik begitu, Pak, kaya luar biasa, saya akan melakukan hal yang sama, bahkan lebih dengan seperti si fulan. Ini yang diperbolehkan. Berarti kapan sesuatu yang belum terjadi dan kita berandai-andai dengan kebaikan, maka itu diperbolehkan. Kemudian, lau anna lila ma la amiltu bi amali fulan fa ajruhuma sawa wa 'abdun razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman fa huwa yatakhabbatu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wala ya'malu lillahi fi haqqan fahadha bi akhbathil manazil. Ada orang yang paling butut, jelek. Apa itu? Orang yang diberikan harta melimpah banyak, rumah megah bertingkat-tingkat, mobil banyak mewah mengkilat, uang banyak berlipat-lipat, istri terkadang cantik memikat, yang resmi 1 selingkuhannya 14. Tapi setiap saat rumah seperti kiamat. Hartanya banyak tapi tidak didasari dengan ilmu. Lalu kemudian dia manfaatkan hartanya yang dari Allah itu untuk kemaksiatan. Sudah banyak, masih korupsi juga. Yang dikorupsi bukan harta yang baik, harta bansos buat dibagiin masih dikorupsi. Lalu kemudian yang keempat, ada orang abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman, enggak punya ilmu, enggak punya harta. Lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman fa huwa yaqul law anna li malan amiltu bi amali fulan fa huwa niyyatuhu wa wizruhuma sawa. Apa kata dia? Andai saya seperti yang ketiga tadi, kaya, bodoh,
dan dia menggunakan harta sebanyak-banyaknya untuk kepuasan nafsunya, saya pun akan melakukan itu. Nggak punya harta, nggak punya ilmu, membayangkan sesuatu yang di dalamnya adalah kemaksiatan kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita berandai-andai, andai Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhirku. Kita awali dengan baca Ummul Furqan suratul Fatihah. Saya teringat terakhir saya di tempat ini diantar oleh almarhum Pak Yus sampai mobil. Dia minta maaf berkali-kali. Ternyata itu pertemuan terakhir saya. Dan mudah-mudahan beliau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Fahkum bil zahir. Kita harus menghukumi seseorang apa yang kita lihat. Saya nampak beliau min ahlil khair insyaallah. Ala hadhihi niyyah. Khususan buat Pak Yus almarhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu para jamaah sekalian, andai ini Ramadan terakhirku, pertanyaan ini akan menyiratkan semangat untuk kita menjalani Ramadan tahun ini dengan amaliyah-amaliyah yang akan melejitkan potensi kita dan mengeluarkan kita termasuk al-faizun, orang-orang yang memenangkan pertarungan yang akan kita hadapi 11 bulan setelah Ramadan. Andai ini Ramadan terakhirku. Ini hari keberapa Pak? Hari kelima. Masih ada 25 hari lagi insyaallah, dan kita harus jadikan betul-betul ini adalah Ramadan spesial untuk kita semua. Tidak ada jaminan kita akan berjumpa dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Tidak ada jaminan bahwa Ramadan akan datang kita masih bertemu. Saya teringat Ustaz Dirman tempo hari. Lagi kalau setiap ngaji Ustaz selalu bilang, Ali pulang, Ius pulang. Pak Ius suka disebut-sebut pulang duluan. Wallahu a'lam. Masalah usia itu tidak ada yang tahu. Maka kemudian inilah hebatnya seorang mukmin. Kenapa kita harus senantiasa mempersiapkan diri? Karena kematian itu adalah hak prerogatif Allah. Ajal itu sudah ditentukan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, dimundurkan, sekalipun dokter spesialis berkumpul puluhan untuk menunda kematian seseorang, tidak akan mampu seseorang untuk menunda ajal seseorang. Demikian pun dipercepat. Seseorang sudah direncanakan pembunuhan berencana. Kalau Allah belum takdirkan mati, pada saatnya belum juga. Orang pakai masker 10 lapis takut mati. Pas ajalnya memang harus keserempet motor, lalu kemudian kepalanya membentur aspal, 10 masker tidak akan menahan seseorang untuk datangnya kematian. Oleh karenanya, ikhwah fillah, ini penting. Kesadaran ini penting kita lakukan agar kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul sebagaimana saum yang kita lakukan di dalamnya ada at-tawakkul. Mari kita lihat, andai ini Ramadan terakhirku, apa yang harus kita lakukan? 3 saja. 1, tanamkan keyakinan dalam hati, dalam jiwa, bahwa ajal adalah urusan Allah. Boleh jadi kematian itu akan sampai kepada kita entah tahun depan, bulan depan, pekan depan, atau ketika kita pulang dari tempat ini Israel sudah sampai, lalu kemudian ajal kita selesai. Inilah wajibnya kita berhati-hati di dalam bersikap bagaimana ajal itu akan tiba kapan dan di mana saja. Maka bagi seorang mukmin, seorang muslim, dia akan mempersiapkan segalanya. Jangan-jangan kalau aku sedang melakukan ini ajal datang.
Maka kita selalu berkata, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Doa husnul khatimah itu bagi orang yang hidup, Pak. Jangan ketika begitu dengar si fulan meninggal dunia, lalu kemudian di WA kita tulis, mudah-mudahan husnul khatimah. Keliru doanya. Husnul khatimah itu bagi kita yang masih hidup. Tapi bagi orang yang sudah meninggal, mudah-mudahan dalam ampunannya, ampunan Allah. Tapi husnul khatimah bagi orang yang masih hidup. Semoga kita semua husnul khatimah. Amin. Tapi kalau ada orang yang meninggal, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Semoga dalam ampunan Allah. Itu. Oleh karenanya ini penting. Tanamkan dalam hati bahwa ajal akan sampai kepada kita kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Ya, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan keyakinan bahwa ajal kita yang menentukan Allah, maka kemudian ini yang akan menjadikan semangat kita beribadah dalam setiap kesempatan. Andai kita menanamkan ini dalam setiap salat, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai hari ini masih diperdebatkan kesahihan hadis ini. Bapak Ibu pernah mendengar sallu salatan muwaddi'. Nabi akan salat, lalu kemudian beliau menghadap ke jamaah, lalu kemudian dikatakan sallu salatan muwaddi'. Maknanya apa? Salatlah kalian seperti salatnya orang yang akan berpisah. Hadis ini diperdebatkan sampai hari ini. Salatlah kalian seperti salatnya orang yang akan berpisah. Bapak mendengarkan kisah bagaimana seorang bandar narkoba. Siapa itu? Yang sudah dieksekusi mati? Itu Freddy Budiman, menurut tim penasehat pengacaranya, itu husnul khatimah dari tanda-tandanya. Kenapa? Dia tahu, Pak, kapan ajalnya itu sampai, kapan dia dieksekusi. Sampai tim pengacaranya berkisah luar biasa. Ketika mayatnya diangkat ringan, kemudian dia tersenyum. Bagaimana tidak? Dia tahu persis kapan ajalnya sampai. Dia persiapkan itu sedemikian rupa. Kalau Ustaz Dirman dikatakan, dokter semua berkata, Ustaz, seminggu lagi usia Pak Dirman. Ana yakin Ustaz Dirman nggak enak makan, nggak enak tidur itu. Ngapain? Persiapin. Zikirnya banyakin, sholatnya dibagusin, segalanya. Jadi kalau orang tahu kapan dia meninggal, maka dia akan mempersiapkan sebaik-baik amal. Kenapa kita lalai? Sholat santai-santai saja, mau wudhu juga begitu, kemudian bangun tengah malam seperti itu, malas. Kenapa? Perasaan besok masih akan bangun, akan hidup. Tapi ketika ada kesadaran inilah yang terakhir kali saya ibadah, oh luar biasa. Salatan muwaddi', salat orang yang akan berpisah. Kenapa ada judul andai ini Ramadan terakhir? Kenapa tidak andai ini Ramadan pertama? Karena kita yakin kalau umur 40 tahun sudah 41 kali berjemu dengan Ramadan. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita sepanjang itu melakukan amalan-amalan spesial yang puncak Ramadan itu ada satu malam khairun min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam Lailatul Qadar itu bukan 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa 2000, bisa 3000, bisa 10.000. Jadi puncak dari Ramadan kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Nanti kita akan bahas di bab yang kedua. Ini yang pertama, tanamkan keyakinan dan kesadaran bahwa kita akan mati. Dan kembalinya seseorang sangat tergantung amal yang dilakukan. Bahkan dalam hadis yang masyhur, seseorang akan meninggal sebagaimana kebiasaan
selama hidupnya. Orang yang suka ibadah, meninggalnya dalam keadaan ibadah. Orang yang suka naik moge, kadang-kadang meninggalnya dalam keadaan mengendarai moge. Yang suka mancing, yang suka mancing itu repot itu, beletuk. Ya. Orang meninggal sebagaimana kebiasaan hidup. Waliyadzubillah, kita dengar dulu ada orang masih pakai baju ASN ya di Parung situ. Saya berita di koran. Lalu kemudian jam kerja dia mampir ke situ. Lalu kemudian diberitakan meninggal di atas perut seorang pelacur masih dengan seragam ASN. Waliyadzubillah. Maka kita meminta ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Oleh karenanya ini penting kesadaran bahwa inilah ibadah yang terakhir. Sallu salatan muwaddi', salat kalian sebagaimana salatnya orang yang berpisah. Sebagaimana ulama hadis sepakat, ini hadis sesekali boleh imam menyampaikan itu, tapi tidak untuk setiap saat salat. Karena memang kesahihannya masih sampai hari ini diperdebatkan. Sallu salatan muwaddi', salat kalian sebagaimana salatnya orang yang akan berpisah. Kita bisa bayangkan, Pak. Saya pernah membawa jamaah ustaz. Dia punya yayasan, punya pesantren, umrah. Begitu sampai di kota Madinah, jam menjelang subuh kita sampai, orang-orang sudah siap masuk kamar ke hotel. Dia enggak. Buru-buru memburu pintu Nawawi, padahal belum tahu, tapi semangatnya luar biasa. Lalu kemudian dia nangis segala macam. Begitupun ketika ke Mekah, umrah yang pertama, ya, jam Zam-Zam Tower itu kelihatan jam besar, sekitar beberapa kilo. Lalu kemudian kita sampaikan, Bapak tengok ke depan para jamaah, di depan itu ada Zam-Zam Tower. Lalu kemudian ada jam yang besar itu, di bawahnya itu adalah Masjidil Haram. Dia nangis sekeras-kerasnya. Saya ada videonya itu. Lalu kemudian sampai di sana, dia melakukan tawaf yang pertama. Pandangan Ka'bah, melihat Ka'bah yang pertama, dia nangis sekeras-kerasnya. Lalu kemudian ketika tawaf pun, dia merasakan kekhusyuan yang luar biasa. Orang yang pertama kali berjumpa dengan apa yang ia rindukan, pasti semangatnya luar biasa. Bahkan selesai itu tawaf, kira-kira jam 8, pulang ke hotel, makan, mandi. Karena sudah tahu jalan, orang-orang nanti menunggu zuhur saja. Ini enggak, jam 9 sudah balik lagi ke situ. Kerinduannya membuncah, semakin terus dan lain sebagainya. Karena pertama. Lalu kemudian akhir sudah mulai belanja, persiapan buat pulang. Yang tadinya Ka'bahnya didahulukan, sekarang mulai kesiangan. Salatnya juga bukan di dalam, di emperan masjid, di halaman. Orang ketika intensitas ibadahnya itu terlalu sering, kalau pakai kata terlalu tidak baik juga, maka kemudian harus ada jeda. Semangat orang yang baru melakukan ini luar biasa. Sekarang dibalik. Kalau kita puluhan kali bertemu dengan Ramadan, belasan kali bertemu dengan Ramadan, kalau umur kita hari ini, yang di bawah 40 tahun hanya beberapa orang. Kita insya Allah kita sudah 40 lebih, Pak. Ya, saya sudah hampir angka 5, 46 hari ini. Pertanyaannya kemudian, apakah sepanjang Ramadan yang sudah kita lalui pernah kita menetapi ibadah di Lailatul Qadar? Caranya gampang, hanya kita yang tahu dan merasakan dengan alamat dan tanda yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum, pastikan Ramadan tahun ini kita harus merasakan malam Lailatul Qadar, yang itu khairun min alfi syahr. Itu yang pertama. Tanamkan keyakinan bahwa ajal akan sampai kepada kita kapan saja, di mana saja, dan dalam cara apa saja. Maka pastikan kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan ibadah, dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hanya 3, Pak. Yang kedua,
bergegaslah melakukan ketaatan kepada Allah semampu kita, sebisa kita, dan kita semua melakukan itu dengan ilmu. Ini penting, Pak. Bedanya orang yang beribadah tanpa ilmu dengan orang yang beribadah dengan ilmu. Kita pernah dengar kisahnya dalam kitab Ta'limul Muta'allim atau dalam kitab yang lain. Ada setan yang akan masuk masjid. Sama setan temannya itu dikabari lagi, tapi tidak jadi itu orang setan itu masuk ke masjid. Lalu kemudian setannya bertanya, setan, kenapa lu balik lagi? Gua tadinya mau ganggu itu orang yang sholat. Kenapa nggak jadi? Itu di sampingnya itu ada orang yang ketiduran, tapi berilmu, alim, tidur. Ada orang sholat, bodoh. Setan nggak jadi ngegoda karena ada orang alim lagi tidur. Ini kualitas tidur orang yang alim beda dengan ibadahnya orang yang bodoh. Maka katanya